اللهم صل على سيدنا محمد وأنزل علينا المقعد وعلمك المقرب عندك وعند رسولك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai, para penyai, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh kang tansah kaula ta'zimaken, wabil khusus seluruh jamaah Masjid Mugi Barokah ingkang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang indah untuk kita haturkan kehadirat Allah selain daripada puji syukur kehadiratnya. Kita masih diberi limpahan rahmat, taufik, hidayah, istiqomah, bisa duduk di majelis yang insyaallah barokah ini dengan tiada halangan suatu apapun. Rahmat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya semoga yang hadir di majelis ini beserta keluarga, putra wayah ditetapkan oleh Allah senantiasa mendapatkan fasilitas husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. A'udzu nyun kareksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah. Senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, saka setan kang den rajam, dari setan yang dipenjara, dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab lak nyebut asmane Gusti Allah, golek kaulasane Gusti Allah sing nang donya iso dadi asih benjing wonten akhirat. Karena Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lek cara pesantren yo Gusti Allah kang Maha welas ing dalem akhirat, dunya akhirat. Gusti Allah kang Maha welas ing dalem akhirat bloko. Maknane ketika Allah punya Rahman, berarti siapapun yang hidup di dunia ini, mukmin maupun kafir, Islam maupun non-Islam, semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah. Tapi kalau sudah di dunia akhirat, di alam akhirat, maka tidak ada lain yang diasihi oleh Allah kecuali mereka-mereka yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil zarrah. Wa in taku hasanata yudha'ifha. Jika kamu melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan daripada kebaikan tersebut. Yen to sira nglakoni kebagusan, maka Gusti Allah bakal nikel-nikelake ing kebagusan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Lan bakal den wehi wong wimang saka lek nglakoni kebagusan piwales sing agung. Seseorang yang melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah dan akan diberikan balasan yang agung. Niki sebenarnya enten kaitane kalih ayat saderenge. Dan awake dhewe niku diperintah kalih Gusti Allah ojo dadi wong sing angas, ojo dadi wong sing sombong. Ketika kita diperintah oleh Allah tidak boleh menjadi orang yang sombong. Wonten setunggalipun asbabun nuzul saking ayat niki, ketika umat Islam niku hijrah ten Madinah,
niku tidak ada yang membawa banyak daripada harta. Jadi ketika orang Islam ten Mekah niku sampun terpepet, akhirnya Gusti Allah memberikan wahyu ten Kanjeng Nabi Muhammad supaya untuk berhijrah ke Madinah. Nalika hijrah ten Madinah, nah di Madinah niku ya tidak ada yang membawa harta. Wong namanya pengungsi. Pengungsi niku mosok to bondonya tiga kabeh, kan nggih mboten. Maka ketika di Madinah itu sebagian orang-orang Madinah itu ada yang merasa ketika orang Muslim itu datang ke Madinah ini merasa kalau dibantu itu mengurangi hartanya. Makanya wingi wonten ayat alladzina yabkhaluna ya'muruna nasa bil bukhli, sehingga sebagian orang itu mereka itu pelit dan mengajak orang lain untuk melakukan pelit, kan ngoten to. Nah niku riwayatnya ngoten niku. Akhirnya kali Gusti Allah dijawab kali Gusti Allah, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal yang kita lakukan sekecil apapun. Wa intaku hasanatan yudha'ifha. Maka ketika kita melaksanakan sebuah kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek awake dhewe sedekah memberikan, maka jangan khawatir, Allah pasti akan melipat gandakan. Jangan khawatir. Ketika kita melakukan kebaikan, apapun yang kita lakukan kebaikan itu, maka Allah akan melipat gandakan. Sedekah niku tidak harus berupa uang. Ilmu pun bisa jadi sedekah. Seseorang yang memberikan sedekah baik berupa apapun pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sederhana misalkan ilmu. Ketika seseorang berilmu menyedekahkan ilmunya, berkurangkah ilmunya? Tidak. Setidaknya orang itu akan bertambah lancar, akan bertambah hafal terkait dengan ilmunya. Ini sing contoh sederhana mawon. Begitu juga harta-harta yang lain. Setidaknya paling tidak harta kita yang kita berikan kepada orang lain yang menjadi hak mereka menambah keberkahan daripada harta kita. Wis ngoten niku lah, percaya gak percaya, ketika awake dhewe memberikan sesuatu kepada orang lain jangan takut miskin. Ojo wedi melarat. Jadi jangan takut miskin. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan. Akhirnya piye? Ketika orang niku oleh Allah dijanjikan balasan sekecil apapun yang dilakukan pasti dibalas Allah, termasuk kebaikan tersebut. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, maka bagaimana ketika nanti Allah itu mendatangkan pada setiap umat-umat itu seseorang yang menjadi saksi. Siapa? Para rasul, para utusan, para nabi yang diutus oleh Allah nanti menjadi saksi kelakuan daripada umat-umat para nabi. Nah, dhewe sok benjing ku disekseni kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Rak yo isin awake dhewe ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kenyataannya kelakuannya tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku umate tapi gak pernah maca sholawat, ngaku umate gak koyok lakune Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini penting awake dhewe benjing ketika di akhirat kita itu disaksikan apa yang kita lakukan ini oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting ketika kita itu apapun yang kita lakukan ini kita nisbatkan untuk mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi public figure yang patut kita contoh niku sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lumane niku gak ana wong sing paling luman sing luwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdase Kanjeng Nabi niku cerdas. Kanjeng Nabi niku belajar kepemimpinan itu sejak kecil. Jadi lek panjenengan ningali sirah Rasulullah niku kecil sudah ikut pamannya, sudah ikut kakeknya. Cuman bahasanya dalam bahasa agama kadang dirungokne kurang keren, kadang dirungokne kurang keren. Padahal Rasulullah niku ketika di usia remaja niku sudah ikut pamannya. Pamannya Kanjeng Nabi sinten Bu? Sinten Bu? Wah, lihat ini. Abu Thalib. Rasulullah niku pernah ikut Abu Thalib. Pernah ikut Abu Thalib. Corok ten mriki ya. Mengikuti Abu Thalib di bidang jasa ekspedisi ekspor. Lek basa kerene ngono asline. Lho Rasulullah niku pernah ikut ekspedisi ekspor, belajar kepemimpinan, belajar dagang. Melalui sinten Abu Thalib, Abdul Muthalib, yang mana Abu Thalib dan Abdul Muthalib kakeknya. Nah, itu pernah bekerja nek ngene Siti Khadijah Corporation. Wes. Ngono kudu nilai nyeritakne. Jadi perusahaan dagang Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah Corporation. Rasulullah pernah mengikuti belajar kepemimpinan, mengikuti ekspedisi ekspor. Dari mana? Dari Madinah. Dari mana? Dari Mekah menuju Syam Syria. Lo ekspor lo kelasnya. Mboten namung kelas Blitar Kademangan, mboten. Mekah ke Syria, kelasnya ekspor lo Rasulullah. Nah, ekspedisi ekspor. Ketika sudah menginjak dewasa mulai tinggen, akhirnya Rasulullah sendiri menjadi pimpinannya ekspedisi ekspor Mekah Syria. Di usia sebelum 25 tahun. Karena Rasulullah menikah kepada Siti Khadijah niku di usia 25 tahun. Lho ngono keren nyeritane Rasulullah niku. Jadi Rasulullah niku sebelum 25 tahun sudah belajar dagang, menjadi pimpinan divisi ekspedisi ekspor miliknya Siti Khadijah Corporation. Ngono wae lek cerita. Lah, akhirnya ketika Rasulullah itu sukses di dalam di dalam ekspedisi ekspornya dengan banyak cerita dan prestasi yang dikantonginya. Akhirnya Siti Khadijah niku kepencut kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Lho Kanjeng Nabi Muhammad niku wong sing kaya, cerdas. Lah istilah saat niki jenenge joint venture. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah menjadi istilahnya seseorang yang melakukan joint venture. Joint venture lek basa agamane ya syirkah lah. Basa agamane. Basane panjenengan kerjasama antara sinten, antaranya Siti Khadijah dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Loh akhirnya nopo Kanjeng Nabi Muhammad itu penghasilannya bukan hanya 100-200 juta tapi triliunan. Bukti ini nopo? Bukti ini ketika Rasulullah melamar Siti Khadijah niku mas kawine niku gede. Sekitar pinten? 500 dinar. Bayangno. Ngoten. Nek nyeritakne Kanjeng Nabi Muhammad dari sudut pandang ekonomi ngoten niku. Akhirnya ditiru kalih sahabat lintune sinten? Abdurrahman bin Auf, seorang ahli dagang, seorang ahli strategi komunikasi dagang. Jangger wong petung dengan Abdurrahman bin Auf, mesti Abdurrahman bin Auf niku bisa diterima. Ngono kudune lek cerita Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi keren Kanjeng Nabi Muhammad niku. Pun. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan. Maka bagaimana kita nanti akan mempertanggungjawabkan
tingkah laku kita ketika kita nanti corok wong dadi wong kok sing cetil. Dan padahal apa yang kita lakukan kelak akan disaksikan oleh para nabi. Karena kita umatnya Rasulullah, maka akan disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allaha haditsa. Yang mana pada hari itu yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir berharap wa asawur rasula, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah niku berharap lau tusawwa bihimul ardu, mereka akan diratakan sama dengan bumi. Jadi ketika itu orang-orang kafir niku mesam-mesem susah, tapi mesam-mesem susah. Jadi corok ini terharu, tapi terharu susah. Mergo napa? Mergo apapun cerita mereka yang dilakukan akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya susah. Mereka berharap seandainya kita ini jadi debu, sudah tidak perlu mempertanggungjawabkan diri kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lho niku getune wong sing ingkar nek ngene Gusti Allah. Makane wala yaktumuna Allah hadisan, dan semua cerita tidak akan pernah tertutupi terhadap Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata. He eling-eling wong akeh sing padha iman. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kau dekat-dekat sholat yang mana kamu sekalian dalam keadaan mabuk. Ayat ini malah ngomongnya Abdurrahman bin Auf. Ayat niki ceritane asbabun nuzule. Abdurrahman bin Auf niku termasuk sahabat Rasulullah as-sabiqunal awwal. Jadi termasuk sahabat Rasulullah yang masuk Islam di awal-awal. Termasuk Sayyidina Ali, Zaid bin Abi Waqqas niku sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama kali. Ketika Ali masih di usia belasan tahun, Zaid bin Abi Waqqas di usia belasan tahun, Abdurrahman bin Auf masuk Islam itu sekitar 31 tahun. Abdurrahman masuk Islam di usia 31 tahun, ya, termasuk sahabat yang sangat produktif. Lah Abdurrahman bin Auf niki ya, juga punya perusahaan farm corporation, perusahaan di bidang peternakan. Biasanya lek wong sugih niku gaya hidupnya beda karo wong sing pas-pasan. Ngene apa nggih? Abdurrahman bin Auf niku suatu ketika sebelum melaksanakan sholat niku mangan-mangan, ngejak makan-makan nek nggih karo kancane. Nah, bareng ngoten dilalah nek kono panganane memang ana sajeng cara iki napa arak lah. Dadi yo mangan-mangan ngombe arak. Gaya hidupnya wong sugih kan ngoten. Terus kemudian dikumandangkanlah azan. Pas nalika azan, ayat sing diwaca niku maca nika. Maca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ngoten. Katakanlah hai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dilalah ketika Abdurrahman bin Auf niku salat. Lah wimang sing diwaca wimang ayat niku dalam kondisi mendem. Jadi dalam kondisi mabuk. Qul ya ayyuhal kafirun nahnu a'budu ma ta'budun. Nah, kuali ayate sing diwaca. Dadi wayahe maca ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sing diwaca nahnu a'budu ma ta'budun. Akhirnya muncul ayat niki. Niki ayat sebagai penegas bahwasanya haram napa niku arak niku haram.
Makanya terus akhirnya muncul ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan. Jadi sampai sadar. Jadi lek kondisi wong salat niku termasuk syarate wong niku saged salat siji kudu dalam kondisi sadar. Jadi jenengan kok hilang akal maka sholatnya juga batal. Artinya kita kondisinya tidak sah untuk melaksanakan sholat. Jenengan turu langger mboten metel nih bokong, tidak menetapkan bokong. Nah, sehingga ada potensi kentut ini bisa keluar. Maka sholatnya menjadi batal. Nah, termasuk niki mabuk niku mboten saged salat lek sak derenge niku dereng sadar. Sebenarnya larangan khamr niku bertahap. Jadi Rasulullah niku melarang seseorang mengharamkan khamr niku sebenarnya bertahap. Dalam konteks fikih niku bertahap. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten langsung khamr haram, mboten. Tapi di dalam Al-Quran niku sempat disampaikan Kanjeng Nabi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Pertamane disampaikan kali Kanjeng Nabi, khamr, judi, undian itu sesuatu yang keji, sesuatu yang najis. Belum sampai tahapan haram. Terus kemudian bertahap lagi. Orang Islam semakin kuat, kemudian wonten problem malih, asbabun nuzul malih. Akhirnya muncul ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, kamu pasti akan ditanya tentang bagaimana hukum arak dan hukum judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah Muhammad, di dalam keduanya yang namanya arak sama judi wimang yono dosane yono manfaate. Awale ngoten carane alus banget Rasulullah niku. Lho khamr niku sesuatu yang memabukkan niku yono ana manfaate yono dosane. Lho ngoten. Lho ayat Quran ngoten panjenengan niki. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun wa manafi'un linnas. Katakanlah Muhammad bahwasanya khamr itu dan maisir itu sesuatu yang dosa dan ada manfaatnya. Nah, terbukti sakniki. Jadi kaya awake dhewe niku lek operasi butuh dibius. Kan gitu. Jadi bius itu aja kok anggap sing bius iki apa. Makane ana kiai sing ngerti ngoten niku ana. Lek dijak nek rumah sakit lara yo gak gelem-gelem tenan. Mergo samar lek awake dibius kelebonan barang sing haram. Lho, kula menangi ngoten niku. Dadi sangke njaga fisike ben ra kelebonan haram, nek rumah sakitnya gak gelem. Samar nek dipati rasa, samar nek dibius. Lho, niku termasuk manafi', termasuk kemanfaatan daripada khamr. Ngoten lho. Tapi ono teruse wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Madharatnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi Gusti Allah niku ketika mengharamkan khamr niku bertahap. Sing pertama ditentukan bahwa identitas daripada khamr itu najis. Kemudian dilihat dari sudut pandang kemanfaatannya. Terus akhirnya nopo? Akhirnya bertahap berikutnya dikatakanlah secara tegas la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Jadi ojo sampai sampean sholat dalam kondisi mabuk, bahkan kamu sampai gak paham apa yang kamu ucapkan. Nah ini sebenarnya dudoi awake dhewe, memberikan petunjuk kepada kita
lek awake dhewe niku ditekoni wong ya ndelok. Nah, dalam konteks ketika awake dhewe ditanya seseorang terkait dengan hukum, kemudian orang itu dari sisi keimanan lek sik wawam tenan, niki nek ngomong sing ati-ngati. Iki jenenge napa niku metodologi dakwah. Ud'u fi sabilillahi, ajaklah mereka ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama dengan hikmah, kebijaksanaan, ini ndelok-ndelok. Makanya ono wong teko ning penggane ngamen, misalkan, Pak hukumnya gitaran ini oleh apa ora? Lah awake langsung penggal gitaran haram ya. Wonge mesti pegel karo awake dhewe, kan ngoten to. Maka di sini butuh yang namanya kebijaksanaan. Yo pertama ya ben orang sing senengane ngamen niku wau istilahnya nyaman dengan kita ya nggak usah dijawab, tapi dengan cara yang halus lah. Teko opos, nggak genas. Sampeyan lek sir ngamen ora usah teko reno-reno. Itu salah satu jawaban sing sederhana tapi tidak menyakitkan. Golek bangga teko, sik tahu yo pengen roh tenan sebenarnya gitaran ngamen ki oleh apa gak. Lah sampeyan ki yo teko orang genas, lek sampeyan sir leren yo leren. Nah, ini akhirnya diarahkan. Biar wis penasaran tenan, awakmu siap ta? Roh jawaban sing sak tenane. Lek wis siap dengan konsekuensinya ya monggo dijawab dengan apa adanya. Loh niku lho carane termasuk strategi dakwah niku pentingnya kados ngoten niku. Mboten langsung dipenggelu ini haram. Mboten awake dhewe nyontoh Gusti Allah niku carane ngono. Gusti Allah mengharamkan khamr mawon bertahap. Awake dhewe ketika menjadi khadimul ummah, dadi juruladine umat, maka harus bijaksana. Pun wala junuban illa abirin sabilin hatta taghtasilu. Termasuk tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat junuban ketika orang tersebut sedang junub. Illa abirin sabilin, mereka orang junub selain daripada tidak boleh sholat, tidak boleh duduk-duduk di masjid. Illa abirin sabilin, kecuali hanya lewat saja. Hatta taghtasilu, sampai dia itu mandi. Lewis mandi sesuci baru boleh ke masjid. Jenengan junub ya aja cangkruk nek masjid ya. Liwat tok gak apa-apa anu. Adus sik. Termasuk tiyang niku kok niki nganu mawon. Niki istilahé adab. Dadi wong niku kok junub dereng mandi bar ngoten beraktivitas niku biasane rawan sial. Jadi tiang niku kok junub belum mandi tapi beraktivitas niku rawan sial. Niki hanya adab mawon. Adab niku ya adab. Sebaiknya ketika kita sudah junub itu ndang sebaiknya segera mandi. Ini sing apik ngoten. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Jika kamu sekalian dalam kondisi sakit ataupun kamu sekalian dalam perjalanan ataupun kamu sekalian itu dalam kondisi qadil hajjah. Qadil hajjah niku yo apa lek cara basa Indonesiane, buang air besar atau buang air kecil. Falam tajidu ma'an, kemudian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kamu sekalian dengan menggunakan debu yang suci. Carane tayamum piye? Carane tayamum famsahu biwujuhikum wa aidikum.
Jadi carane tayamum niku hanya dibasuh wajahnya dan dibasuh tangannya. Nah, tak praktek nih. Jadi tayamum itu hanya untuk satu rukun. Jadi tayamum itu hanya untuk satu rukun. Jadi tidak boleh tayamum itu untuk melakukan dua rukun. Misalkan jenengan tayamum kemudian digunakan untuk sholat, setelah sholat digunakan untuk baca Quran, itu tidak boleh. Jadi tayamum itu lek corok Syafi'iyah, ini dalam konteks Syafi'iyah nggih. Kula mboten membahas mazhab yang lain. Itu tayamum itu digunakan untuk satu rukun. Jadi jenengan misalkan sholat, pengen sholat subuh gitu, tayamum go sholat subuh. Nah, terus bareng ngono, dinengku kok zuhur gak nemu banyu neh, gek jenengan dereng ngentut, niku diulangi tayamum malih. Nah, jadi sholat subuh tayamum dilalah sampai zuhur gak ngentut, wah hebat iki. Tapi niki tetap diulang untuk melakukan tayamum lagi. Jadi tayamum digunakan untuk dua rukun. Tayamum niku carane ngeten. Jadi sebelum jenengan tayamum, cari tempat yang sekiranya suci. Nah, cari tempat yang sekiranya suci, corok latar lah. Suci itu sing sekira enggak ngene peper pitik sing nek kono telek, ngeten. Cari tempat yang sekira suci, jenengan cari bisa penggaris atau cutik, apa cutik itu? Ranting. Lah, cutik ranting itu gunanya untuk apa? Untuk menyingkap. Jadi tanah ini disingkap, seret, seret, seret. Sekira cukup untuk dua kali tepukan. Nah, niki pun di seret-seret ngoten, tepukan pertama, plek. Nah, niki diniati di dalam hati. Nawaitu tayamuma, lek pengen go salat ya nawaitu tayamuma listibahatis sholati. Salate nopo? Lek salate zuhur ya zuhur. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati zuhri fardholillahi ta'ala. Lah niki kondisi plek ngeten niki di dalam hati sambil niat ngeten. Nah niki carane diketapne ngeten. Nah, mboten ngeten. Lek ngeten berarti mustakmal. Jadi ngeten plek nawaitu tayamuma listibahatis sholati zuhri fardholillahi ta'ala, tapi dalam hati. Nah niki cara ngetekne ngeten. Pokoknya niki mboten bersentuhan langsung. Bisa ngeten, bisa ngeten, bisa ngeten. Nah, paham ya? Utawa nek kayu diplek-plekne ngeten. Yang penting ini tidak bersentuhan. Kalau bersentuhan namanya mustakmal. Nah, niki carane ada dua untuk mengusap wajah. Bisa langsung, nah, ngeten. Bisa satu-satu, tapi yang paling aman biasanya satu-satu. Jenengan prakteknya mengke ten griya golek pati telo. Nah, wis ngoten carane. Belajar kali bojone. Lho niki serius niki soale. Nah, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Plek-plek ngoten, tangan satu. Niki jempolan jangan menyentuh wajah dulu. Ini tinggi disisakne. Nah ngeten. Nah ngeten, jempolan iki damel kira-kira dari basuhan muka ini yang belum tersentuh mana? Ini di, nah ngeten. Berarti sing sisih tinggal sisih nggih. Niki ngeten. Nah. Latihane ben roh wis rata purung gawe wedak utawa gawe padi. Engko ngelu karo bojone, wis ning omah ra apa-apa ngono. Bener apa urung, wis genep apa urung. Nah, iki satu cara mengusap wajah. Yang kedua, mengusap tangan. Niki nek sampun yang diplekne tadi jangan disentuh lagi, ganti geser. Plek. Tetap ini ketika kita melaksanakan plek-plek tadi tetap di dalam hati terus mengulang-ulang nawaitu tayammuma listibahatis sholati zuhri. Ini contohnya sholat zuhur. Sama seperti tadi. Nah, kalau tangan karena kita disunahkan tayamun mendahulukan yang kanan, maka yang diusap tangan kanan dulu. Niki carane ngeten, separuh dari driji niki. Ngeten. Dadi mboten dicekel ngeten.
separuh dari driji. Dari tangan, telapak tangan. Nah, ngeten. Ini sampai siku. Bareng ngoten diuntir. Nah, sisanya yang sini untuk bagian dalam. Nah, ini pun ojo disentuh, sing yang kanan epek-epek tangan jangan disentuh. Nah, pun nggih. Ganti yang kiri juga separuhnya. Nah, ngeten. Nah, dari sini yang paling luar terus dalamnya. Nah, jadi nek kula siyen praktek kula ini ngeten. Tuh. Ngeten. Plug. Wajah. Kemudian ganti lagi plug tangan. Nah, ini yang terpenting jenengan yang paling gampang itu praktek dengan tepung. Latihannya kula siyen ten pondok kalih tepung. Jadi syarat saya dulu lulus di pondok pesantren sebelum dapat ijazah itu harus bisa memandikan jenazah. Ini syaratnya ngono mbiyen. Terus yang nomor loro harus bisa manasik haji. Sing nomor telu kudu iso tayamum. Itu wajib itu bagi lulusan zaman saya. Wajib bisa tayamum, bisa memandikan jenazah, bisa manasik haji. Wajib sien. Nah, itu caranya tayamum seperti itu. Lah termasuk ketika panjenengan sakit gerah. Lah kadang niku lek gerahe panjenengan tasik sadar niku nggih tetep kewajiban salat. Lho nggih. Kadang awake dhewe lah lore, gak usah salat. Iki berat niki. Justru panjenengan niku ketika sakit niku malah salat to bendang mari nyedek pangeran wong sok jenenge lara arepe mati kok malah ora salat. Iki berat iki malah. Kecuali kalau sudah tidak sadar. Ngoten. Maka penting Pak, bagaimana ketika tayamumnya bagi orang yang sakit, misalkan di rumah sakit, ya jenengan husnudzon mawon nek tembok sekitar panjenengan iku enten debu. Maka caranya seperti itu. Tapi lek jenengan dalam kondisi tidak sakit karena tayamum itu menggunakan debu, maka alangkah baiknya tidak menggunakan tembok. Nggih. Nah, wong tayamum niku pakai debu. Pakai debu, caranya nggih ngoten, dikerik dulu. Jadi pakai ranting atau apa dikerik dulu. Kerik, kemudian tayamum. Jadi untuk ibadah sunnah dan fardu, lek jenengan misalkan nawaitu tayamum alistibahatil qiraatil Quran, maka tidak boleh digunakan untuk melakukan fardu. Tapi lek jenengan yang digunakan niatnya fardu, maka boleh digunakan untuk sholat digunakan untuk sunnah. Paham ya? Jadi misalkan membaca Al-Quran itu sunnah, lek sholat niku rukun, maka tidak boleh antaranya sunnah dulu digunakan untuk rukun. Kemudian tayamum juga tidak boleh digunakan untuk dua rukun. Misalkan sholat subuh dengan sholat zuhur. Maksudnya tidak boleh iku subuh wimeng wis tayamum, gak ngentut, gak batal bablas nggih salat zuhur niku mboten saged. Tapi lek misalkan rukun dengan sunnah niku boleh. Misalkan panjenengan salat subuh, bar salat subuh punya kebiasaan deres Quran. Maka boleh jenengan nawaitu tayammum malistibahati sholati subhi fardhu lillahi ta'ala, kemudian melaksanakan membaca Al-Qur'an itu boleh. Tapi dibalik yang tidak boleh, lain jenengan niat nawaitu tayammuma listibahatil qiraatil Qur'an kok tinggi sholat subuh, itu yang tidak boleh. Ini dalam konteks fikih Syafi'i. Clear nggih? Nah, ini mergo fikih maka tak jelasno. Lek gak fikih ini ora tak jelasno. Pun. Innallaha kana ghafurar rahima. Cuman termasuk aula mastumun nisaa. Makanya di dalam konteks aula mastumun nisa niku memang di dalam madhab
yang lain itu berbeda. Lamastumun nisa ada yang memaknai junub. Mergo ayat sadurunge nerangne junub, tapi Imam Syafi'i memakai lamastumun nisa itu ya bersentuhan. Semoga lah. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi. Apa to ora roh sira marang wong akeh sing wis ditekani kitab, maknane wong akeh sing wis diterangno kitab. Yastaruna dhalalah, tetapi mereka sudah punya pengetahuan dari kitab menukar dengan kesesatan. Wa yuriduna an tadillus sabila, mereka mengharapkan jalan yang sesat. Dadi nek awake dhewe niku wis diterangno kali Gusti Allah melalui ayat Al-Qur'an, dijabarno kali Kanjeng Nabi, berarti awake dhewe termasuk nasibum minal kitab. Awake dhewe termasuk orang yang tahu dengan ajaran kitab. Ketika kita itu sudah tahu dengan ajaran kitab kok gak mengikuti ajarannya, berarti podo karo wong sing utu nasibam minal kitab yashtaruna dhalalah. Wong wimang diduni kitab tetapi diijolne, ditukar dengan kesesatan. Wa yuriduna an tadillus sabila, berarti orang-orang yang seperti itu menginginkan jalan yang sesat. Nauzubillahi min dzalik. Makanya awake dhewe niku lah cara wong dimanapun tempat, bagaimana kita berbuat baik dan kapanpun kita berbuat baik. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Gusti Allah niku lebih tahu dengan musuh-musuhmu. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Maka mintalah kecukupan, karena yang bisa mencukupi hanyalah Allah. Cukuplah Allah yang menjadi kekasih dan cukuplah Allah yang menjadi penolong. Lho niki butuh latihan. Lah awake dhewe niku iya orane imane awake dhewe niku didelok lek pas posisi kita itu kepepet. Dalam kondisi normal awake dhewe gak ketok. Nah, makanya awake dhewe monggo kita senantiasa muhasabah apa yang kita lakukan, baik atau buruknya amal yang kita lakukan, timbangannya itu berat yang mana. Sebelum dihisab oleh Allah, mari kita muhasabah sendiri. Semoga-moga awake dhewe tetap di jalan keistiqomahan, di dalam kebaikan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.